Kalau emang sudah tidak terbukti sebagai turunan Nabi, ya untuk biasa-biasa saja. Ngapain mau melawan kebenaran? Ngapain mau ngomong-ngomong bahwa DNA haram? Ini katanya DNA haram. DNA itu ilmu pengetahuan, bos. Nggak bisa kita haram-haramin. Otopsi dulu masih banyak yang mengharamkan, tapi ketika negara ingin mengetahui siapa yang membunuh ini mayat, maka tanpa tanya kepada kiai untuk mencari kebenaran, negara mengotopsinya. Betul tidak ini orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi ini sebagai keturunan Nabi? Maka negara tidak akan tanya kepada para kiai apa hukumnya tes DNA, karena menurut negara menggunakannya manfaatnya lebih besar daripada tidak menggunakannya untuk mengetahui kebenaran orang yang terdakwa ini betul apa tidak sebagai keturunan Nabi. Hari ini dengan berbagai macam alasan mengelak dari bahwa mereka bukan turunan Nabi, masa depan tidak bisa lagi mengelak. Malunya akan lebih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesekian kalinya, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menyampaikan tentang adanya ilmu biologi, genetika, tes DNA yang selalu dipermasalahkan, dipersoalkan oleh oknum Habib Ba'alawi, bahkan pihak dan simpatisan Ba'alawi tidak jarang menganggap tes DNA adalah haram. Dengan kata lain, ilmu tes DNA diharam-haramkan. Padahal ilmu tes DNA adalah bagian vital ilmu pengetahuan yang keberadaannya diafirmasi dalam Islam, artinya tidak dipersoalkan. Kiai Imad menyayangkan oknum yang mengharamkan tes DNA kalau karena takut untuk melakukan tes DNA, jangan kemudian ilmu itu dikatakan haram. Nah, kita simak teman-teman penjelasan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Berikut ini dia videonya. Kemudian mengenai tadi Gus Ubad nanya apa motivasi asal muasal saya meneliti nasab. Itu sudah lama. Sekarang mah bagaimana pasca terbuktinya bahwa para kabaib ini bukan keturunan Nabi, apa yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia, terutama dilakukan oleh para kabaib ini sendiri? Ya, satu, adaptasi, menerima bahwa memang secara ilmu nasab mereka tidak terbukti sebagai turunan Nabi, secara ilmu sejarah mereka tidak terbukti sebagai turunan Nabi, secara ilmu biologi DNA mereka punya DNA bukan DNA keturunan keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus menerima? Karena kemuliaan di atas dunia ini tidak ada yang berlandaskan dengan keturunan. Orang-orang besar banyak yang dia mencapai kebesaran dan kemuliaannya tanpa nasab yang dia jadikan sebuah landasan, dijadikan sebuah gacon, dieksploitasi oleh dia untuk mencapai tujuannya. Tidak ada. Kebanyakan para ulama besar mencapai kemuliaan keulamaannya dengan sungguh-sungguh belajar. Siapa saja jadi ulama bisa, apakah dia anak orang biasa, dia anak seorang pedagang, dia anak nelayan, dia anak petani, bisa untuk jadi ulama. Kalau mau jadi presiden tidak harus anak presiden. Kalau harus anak presiden, tentunya Tommy Soeharto jadi presiden dong. Kemudian siapa lagi?
Mbak Yeni Wahid jadi presiden dong. Tapi kan nyatanya tidak. Pak Jokowi jadi presiden menggantikan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kalaulah itu harus anak presiden yang harus jadi presiden, berarti adalah AHY. Tapi nyatanya yang jadi presiden adalah Bapak Joko Widodo, putra Solo yang sederhana, sopan santun, karena dia mempunyai niat yang baik untuk membawa bangsanya menuju kemajuan, akhirnya dipercaya oleh bangsa Indonesia dijadikan presiden. Berarti Pak Insinyur Joko Widodo menjadi presiden bukan karena nasabnya, tetapi karena prestasinya. Maka tidak ada salahnya kalau memang sudah tidak terbukti sebagai turunan Nabi, ya untuk biasa-biasa saja. Ngapain mau melawan kebenaran? Ngapain mau ngomong-ngomong bahwa DNA haram? Ini katanya DNA haram. DNA itu ilmu pengetahuan, bos. Nggak bisa kita haram-haramin. Otopsi dulu masih banyak yang mengharamkan. Tapi ketika negara ingin mengetahui siapa yang membunuh ini mayat, maka tanpa tanya kepada kiai untuk mencari kebenaran, negara mengotopsinya. Tidak ada misalnya golongan darah dulu fatwa-fatwa apakah golongan darah itu halal apa haram. Ketika negara dengan kewenangannya bahwa golongan darah, mengetahui golongan darah ini adalah manfaat untuk menolong manusia, jika terjadi kecelakaan kurang darah, kemudian dicari siapa yang mempunyai golongan darah yang sama, negara tidak pernah tanya kepada kiai tentang boleh ataukah tidak orang mengetahui atau menguji golongan darah. Dilaksanakan saja karena manfaatnya itu lebih besar daripada mudaratnya. Begitu pula tes DNA. Tes DNA orang berteriak-teriak haram, haram, haram. Kalau negara membutuhkan tes DNA untuk mengetahui dalam pengadilan betul tidak ini orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi ini sebagai keturunan Nabi, maka negara tidak akan tanya kepada para kiai apa hukumnya tes DNA, karena menurut negara menggunakannya manfaatnya lebih besar daripada tidak menggunakannya untuk mengetahui kebenaran orang yang terdakwa ini betul apa tidak sebagai keturunan Nabi. Ini nanti tinggal megang aja, diambil itu darahnya sedikit, diperiksa sama ahli DNA, ketahuan. Jadi masa depan itu, kalaulah hari ini dengan berbagai macam alasan mengelak dari bahwa mereka bukan turunan Nabi, masa depan tidak bisa lagi mengelak. Malunya akan lebih ketika nanti seluruh rakyat oleh negara diwajibkan tes DNA. Seluruh rakyat tes DNA, ingin mengetahui potensi-potensi penyakit yang ada bagi warga negara Indonesia agar ke depan dapat diantisipasi penyakit yang berpotensi ada pada dirinya di masa tua, agar dapat diantisipasi terlebih dahulu agar penyakit ini tidak menyerang dirinya. Itu bisa dilakukan oleh negara. Dan kalau nanti semuanya sudah tes DNA, negara memerintahkannya, ketahuan semua siapa yang haplogrupnya A, siapa yang haplogrupnya J, siapa yang haplogrupnya G. Maka sudahlah, daripada nanti suatu saat itu malunya akan lebih dalam, lebih baik sekarang ini menerima saja. Oke dah, kalau kata ahli biologi bahwa haplogrupnya Rasulullah itu J1 dan keturunannya yang mengaku sekarang harus berhaplogrup J1 juga, sedangkan kita ini hasilnya G, berarti kita tidak terkonfirmasi, tidak apa-apa. Jadi umatnya Nabi Muhammad juga sudah mulia.
Kalau statement dan hasil riset Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani diragukan oleh oknum Habib Ba'alawi, maka setidaknya mereka harus mempercayai adanya ilmu biologi, genetika, tes DNA sebagai alat bantu untuk mendeteksi benar tidaknya nasab Habib Ba'alawi sebagai keturunan baginda Nabi. Tetapi sampai sekarang kan belum dilakukan atau belum melakukan tes DNA Habib Ba'alawi untuk benar-benar memberikan keterangan, kepastian benar tidaknya nasab mereka tersambung kepada baginda Nabi. Nah, itu saja teman-teman terkait dengan video penjelasan ceramah daripada Kiai Haji Imaduddin. Kalau ada yang disampaikan, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.